Halo, perkenalkan, saya KDBL Penata Gragita 1 Kanada dengan NIM akhir 048. Hari ini saya akan bahas mengenai review jurnal yang berkaitan dengan deep learning yang sudah saya review. Baik, mungkin tanpa panjang lebar, mari kita langsung ke pembahasan. Nah, pertama adalah identitas dan sumber artikel yang saya review. Jadi ini berjudul Extraction of Text from Image Using Deep Learning. Ini ditulis oleh M. Sinsuja dan kawan-kawan yang berasal dari Department of Information Science and Engineering dari MS Ramallah Institute of Technology, India. Nah, artikel ini berada di jurnal yang dipublikasi bawah nama Procedia Computer Science. Ini adalah jurnal yang sudah terindeks kuartil 2 pada Scopus di bawah kategori Proceeding Konferensi dengan DOI seperti yang bisa dilihat pada layar ya. Jadi ini sudah artikel yang valid, sudah resmi dan sudah diakui. Jadi bukan artikel sembarangan. Nah, lalu untuk strukturnya sendiri, struktur artikelnya sudah cukup sistematis. Dia mengikuti format akademik standar, jadi sudah ada abstrak, pendahuluan, ada tinjauan literaturnya, metodologi yang diajukan, hasil, diskusi, kesimpulan, dan referensi atau daftar pustaka. Bahasanya tentu bahasa Inggris karena jurnalnya berada pada publikasi internasional. Untuk panjangnya sendiri, jurnalnya sekitar 10 halaman. Dia memiliki panjang yang cukup wajar menurut saya dan cukup baik dengan pembahasan di tiap bagiannya sudah lengkap dan to the point. Jadi tidak bertele-tele lah. Lalu apa sih isi dari artikel ini? Nah, artikel ini dia mengusulkan metode untuk mengekstrak teks dari gambar. Baik teksnya itu ditulis tangan maupun teks cetak. Untuk metode yang diusulkan, dia menggabungkan dua model, yaitu model CNN atau Convolutional Neural Network dan model Bidirectional Long Short Term Memory atau BILSTM. Nah, pada penelitian sendiri, CNN-nya digunakan untuk mengekstrak fitur dari gambar, sementara BLSTM itu sendiri untuk memodelkan sequence karakter dan memahami konteks berdasarkan hasil ekstraksi dari CNN tadi. Untuk dataset yang digunakan ini yang menggunakan IAM dataset untuk teks tulisan tangan dan MJSynth dataset untuk tulisan cetak. Untuk metodologi penelitian itu sendiri dia mengikuti tahapan seperti pada gambar di Aluren ya. Jadi pertama mereka mengumpulkan data seperti yang saya katakan tadi itu data sekunder, dia IAM dataset yang berisi sekitar 115.000 gambar kata tulis tangan yang sudah dilabel dan sekitar 5.000 gambar kalimat ya, tulisan tangan juga yang sudah dilabel. Untuk dataset sendiri ditulis oleh kurang sekitar 650 penulis yang berbeda. Jadi dataset ini sudah bervariasi, memiliki variasi tulisan tangan yang berbeda-beda dan jumlahnya sendiri juga sudah cukup banyak. Sementara MJSynth datasetnya sendiri dia memiliki berisi gambar yang berisi teks dengan tulisan yang sudah dicetak, jadi sudah terstandar lah ya tulisannya karena hasil cetak. Nah, setelah mengumpulkan data ini, mereka melakukan pre-processing data. Pada penelitian sendiri, penulisnya membagi pre-processing menjadi dua tahap. Yang pertama itu word segmentation, di mana eh, kata-kata pada gambar itu dibagi-bagi dan kemudian dilakukan oleh proses grayscale conversion yang mengubah warna menjadi grayscale untuk mengurangi kompleksitas dan fokus pada fitur bentuk huruf bukan warnanya. Terakhir mereka juga melakukan pengubahan gambar ukuran menjadi 128 kali 32 pixel untuk menjaga konsistensi input model. Nah, setelah dilakukan preprocessing data tadi, mereka kemudian membangun model CNN-nya. Model CNN sendiri digunakan untuk mengekstrak fitur spasial dari gambar teks. Arsitekturnya yang digunakan itu terdiri dari 6 lapisan konvolusional yang menggunakan fungsi aktivasi yaitu ReLU dan max pooling digunakan setelah konvolusi untuk mereduksi dimensi. CNN digunakan untuk menangkap fitur dasar seperti garis horizontal atau diagonal hingga fitur kompleks juga. Tujuannya seperti yang saya katakan tadi untuk mengubah gambar teks menjadi representasi fitur vektor yang bermakna. Lalu dilanjutkan ke model BLSTM. Nah, kalau CNN tadi digunakan untuk mengekstrak fitur dari gambar, nah, BLSTM ini menggunakan untuk memahami urutan karakter dari teks secara dua arah, baik ke depan maupun ke belakang. Ini penting karena untuk susunan huruf itu supaya membentuk kata yang bermakna, jadi konteks itu sangat berpengaruh. BLSTM di penelitiannya kan mengeluarkan representasi sekuensial yang menggabungkan konteks karakter sebelumnya dan karakter setelah dari urutan teks, meningkatkan akurasi prediksi karakter yang ada di sana karena memperhitungkan konteks keseluruhan susunan karakter. Nah, penulis sendiri menjelaskan bahwa penelitiannya berhasil menunjukkan model ini sudah berhasil secara signifikan meningkatkan akurasi dalam mengekstraksi teks dari gambar.
dengan menggunakan metodenya, model ini mencapai akurasi 88,58% untuk teks tulisan tangan, sementara untuk teks cetak mencapai akurasi 90,8%. Ini lebih tinggi dari penelitian sebelumnya yang hanya menggunakan CNN dan LSTM biasa, yang mencatat akurasi sebesar 81,8%. Jadi peningkatannya sudah cukup signifikan untuk penelitian yang dilakukan para penulis ini ya, dari penelitian sebelum yang mereka review. Nah, lalu apa sih kelebihan dan kekurangan artikel ini? Yang pertama tentu artikelnya to the point, seperti yang saya katakan tadi, panjangnya cukup baik, dan pembahasannya lengkap, tidak bertele-tele dan langsung ke intinya. Kemudian aspek teknis yang kuat, penulis-penulis ini mengerti tentang aspek teknis dari bidang yang mereka geluti. Jadi mereka menggunakan CNN dan BLSTM ke tempat yang tepat. CNN digunakan untuk mengekstraksi fitur dari gambar, yang mana memang cocok. CNN memahami fitur spasial, dan BLSTM digunakan untuk menyusun karakter dengan konteks. Jadi ada konteks temporal atau sequence-nya, dan itu memang cocok untuk LSTM. Lalu peningkatan yang signifikan, seperti yang dikatakan tadi, peningkatan akurasi dari ekstraksi teks yang sebelumnya penelitian mereka review itu 81% menjadi sekarang 88%. Itu merupakan peningkatan yang cukup signifikan dan cukup besar, menunjukkan model mereka memang sudah sangat baik dalam melakukan pekerjaan ini. Lalu dataset yang digunakan juga sudah optimal. Dataset IAM dan MJSON ini memang sudah biasa digunakan pada komunitas OCR untuk melatih model yang dapat mengekstrak informasi dari gambar. Jadi tidak akan ada kesalahan atau penurunan performa yang disebabkan oleh data, sehingga mereka bisa lebih fokus memodifikasi atau memperbaiki modelnya dan bukan datanya. Kemudian visualisasi hasil yang cukup baik. Jadi hasil, akurasi, loss, dan sejenisnya itu sudah divisualisasi dengan baik dengan diagram loss pada training dan evaluation, sehingga hasilnya transparan dan jelas. Lalu kekurangannya, untuk kekurangan eksperimen ini masih menggunakan data benchmark saja, jadi mereka tidak menggunakan data langsung di lapangan. Mereka sekedar melakukan train test split, dan tes itu digunakan untuk mengukur akurasi. Mereka tidak menggunakan contoh tulisan tangan mereka sendiri atau data lainnya untuk menguji kemampuan model mereka. Kemudian, perbandingannya belum menggunakan metode terkini. Jadi mereka tadi kan membandingkan dengan CNN dan LSTM biasa. Wajar, tetapi untuk karena mereka menggunakan CNN dan BLSTM, lanjutan dari LSTM-nya. Ini wajar, tetapi dalam OCR sendiri tuh Optical Character Recognition, bidang mereka ini masih banyak metode yang lebih terkini atau state of the art seperti Tesseract OCR atau lainnya. Seharusnya mereka membandingkan metode mereka dengan metode terkini seperti itu supaya memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai performa model mereka di situasi terkini. Kemudian, arsitekturnya belum dijelaskan secara rinci. Mungkin CNN-nya sudah jelas ya, dengan layernya ada apa saja, ada fungsi aktivasinya apa dan sejenisnya, tetapi BLSTM-nya tidak atau belum dijelaskan. Jadi untuk peneliti yang ingin meniru penelitian mereka dan membuat model yang mirip atau model yang sama, akan kesulitan dalam melakukannya karena harus mencari satu persatu kombinasi arsitektur yang tepat untuk BLSTM-nya. Lalu visualisasi metodologi kurang. Walaupun visualisasi di hasil sudah cukup jelas ya, tetapi untuk metodologi kurang. Mereka hanya memberikan flowchart atau alur dari cara kerja sistemnya secara umum, belum secara detail seperti proses apa yang terjadi dalam model, sehingga mungkin kurang menggambarkan aspek teknis dari model itu sendiri. Lalu skenario evaluasinya juga tidak jelas ya, jadi tidak dijelaskan secara rinci tentang bagaimana mereka melakukan evaluasi. Mereka hanya sekedar memberikan informasi tentang akurasinya saja. Oke, itu tadi kelebihan dan kekurangan. Lalu bagaimana dengan pendapat saya pribadi? Menurut saya pribadi, artikel ini menyajikan pendekatan yang sudah cukup solid ya untuk Optical Character Recognition atau OCR. Mereka menggabungkan metode yang menarik, yaitu CNN dan BLSTM yang masing-masing unggul di bidang masing-masing, seperti CNN untuk fitur spasial dan BLSTM untuk konteks karakter. Dan kinerja juga sudah cukup baik dengan 88,58 dan 90%. Ini memang sudah menunjukkan efektivitas dari metodologi yang mereka gunakan. Walaupun begitu, pendekatannya masih bersifat eksploratif dan belum menyasar penerapan langsung dan diimplementasi di nyata, sehingga mungkin masih terbuka peluang untuk pengembangan lebih lanjut. Nah, berkaitan dengan itu, menurut saya potensi pengembangan yang dapat dilakukan itu yang paling besar itu ada di
implementasi ke aplikasi dunia nyata, seperti mungkin penggunaan metode mereka ke sistem pencatatan nota atau aplikasi medis, di mana mereka hanya harus menfoto atau men-scan gambar dan nanti informasi yang terekstrak bisa langsung dimasukkan ke dalam sistem. Penelitiannya juga dapat dilanjutkan ke um, mungkin penggunaan bahasa lain atau ke teks yang tidak menggunakan huruf Latin. Jadi untuk sementara kan mereka hanya gambar yang berisi teks dengan huruf Latin dan bahasa Inggris. Tetapi mungkin bisa dilanjutkan ke pelatihan yang menggunakan gambar dengan teks bahasa Jepang mungkin, bahasa Indonesia atau bahasa Cina, dan tentu saja huruf yang digunakan mungkin aksara aksara Jepang langsung atau aksara Cina langsung. Tapi secara umum saya rasa artikel ini sudah cukup bagus ya, sudah dibuat untuk penulis dan mampu menjadi dasar untuk penelitian lebih lanjut di bidang ini. Oke, mungkin sekian dari saya mengenai review artikel deep learning yang membahas mengenai ekstraksi teks menggunakan metode deep learning tadi. Mungkin saya mohon maaf jika ada kesalahan kata baik sengaja maupun tidak disengaja. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi.